pemirsa. Sampai saya cicil beberapa tahun yang paling lama lunasnya itu di lampu belakang ya Mas. Lampu belakang, lampu stopan belakang. Iya, itu sampai rusak. Saya sendiri gimana rasanya bekerja bareng dengan kakak iparnya di Bulawuk Tim ini gimana? Monggo Mas Krewel. Pusing. Pertama pusing. Pesan-pesan selama di karantina Marga Satwa gimana Mas? Oh ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kalau pesan-pesannya sih, kalau kesan-kesannya sih gimana ya? Yang pasti sangat berkesan sekali karena 5 tahun lamanya ya saya mendirikan Bulawuk dari nol, yang mana dari hal yang tidak ada yang mengenal sampai mungkin sekarang alhamdulillah saya bisa dikenal di berbagai macam suku bangsa. Yang pasti sangat berkesan, menguras tenaga, menguras pikiran, bahkan sempat ngedown atau stres. Karena memang basic saya sendiri adalah seorang sopir yang tidak dibekali pendidikan yang maksimal, hanya semuanya saya belajar dengan otodidak, dan alhamdulillah sekarang saya sedikit bangga dan istimewa. Yang pasti banyak pelajaran, terutama bagaimana cara saya untuk belajar ikhlas dan belajar menyiasati di saat saya terkena masalah, dan juga yang terutama melatih saya untuk lebih bersabar. Itu yang pelajaran yang saya dapat selama saya mendirikan Bulawuk 5 tahun ini. Kalau Bulawuk sendiri itu memang diambil dari sebuah nama panggilan orang yang kurang full ya, istilahnya sedikit gini, tapi itu berawal ketika saya dulu bersama Mas Timbul membawa armada Canter yang dikenal dengan sebutannya BRG. Itu 2016 pertama itu memang saya beri nama Bulawuk, dan sampai sekarang, dan tidak lepas dari jasa seorang pemilik armada itu sendiri, yaitu pemilik dari, boleh sebut nama nggak ini? Nah, itu dari Mas Giri Argasakti. Dia adalah owner dari armada yang pertama kali saya beri nama Bulawuk, dan dari situ saya memulainya. Ya pokoknya yang pertama kali ikut berkecimpung yang apa dan ini dan yang lainnya itu ya, kalau awal mula gimana ya cara ngejelasinnya, pokoknya yang terlibat pertama kali itu yaitu ada saya, ada Mas Timbul, dan yang pasti ada dari tim BRG ya, yang selalu menyupport saya sampai suatu saat akhirnya ya bisa berkata-kata pokoknya. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Meski saya tidak menjadi orang kaya, tapi saya bermanfaat. Misalnya seperti saya bisa mempunyai, ya bukan karyawan ya, tapi partner kerja. Seperti mulai dari yang saya sekarang jalani, yaitu mempunyai beberapa partner kerja dari teman-teman sopir yang berada di Bulawuk Tim, dan mulai dari sang editor, bahkan bisa dibilang manajer saya, dan juga ada beberapa tim kreatif. Saya ingin kalau suatu saat jika memang Bulawuk ini tidak bisa membuat saya kaya, tapi bisa membuat saya bermanfaat, entah itu ya terutama bagi orang lain. Itu tujuan saya mendirikan Bulawuk ini, yang saya perjuangkan selama 5 tahun dari nol. Dari pertama kali tidak ada orang yang mengenal siapa sih Bulawuk, apa itu Bulawuk, sampai sekarang bisa dibilang banyak orang yang mengetahui Bulawuk itu sendiri. Dan memang
banyak juga yang bertanya kenapa tidak diberi nama Nejam Kinza atau Buhari sendiri, padahal itu kan milik saya atau gimana, karena dari Bola Laut ini saya ingin mendirikan sebuah keluarga yang mana akan saya latih untuk saling bekerja sama, saling menguntungkan, dan yang pasti saling bermanfaat. Itu makanya kenapa saya beri nama semua yang ada di usaha saya atau di apa saya itu saya beri nama Bola Laut, karena saya ingin mendirikan sebuah tim atau sebuah keluarga. Nah, gimana ya kisahnya, itu panjang soalnya sih, mulai dari saya jadi sopir dan saya bertemu dengan juragan dari armada truk BRG. Di situ kemudian saya kembali lagi setelah 2 tahun lamanya berbisnis dengan Mas Timbul ya, yang dimulai dari tahun 2011, akhirnya di tahun 2016 itu saya dipertemukan kembali dan saya membawa BRG, dan di situ saya mulai dengan menulis di armada yang warna merah. Saya beri nama tulisan Bola Laut. Kemudian saya di BRG hanya bertahan kisaran 4 tahun. Saya berada di BRG. Di situ setelah warna merah saya dipisahkan sama Mas Timbul, yang mana akhirnya warnanya menjadi hitam semua. Saya kembali lagi, masih satu garasi tapi saya berbeda berangkatnya. Saya berangkat dengan Mas Sopan. Nah, awal saya berangkat dengan Mas Sopan itu saya mempunyai unek-unek bahwa ini nama Bola Laut ini kelihatannya kok asik. Kalau misalnya saya jadikan sebagai apa ya, sebuah nama itu yang memang bisa dibilang sangat tidak ada maknanya, tapi bagi saya sendiri Bola Laut ini bisa menjadi nama besar, bisa menjadi nama yang mengandung makna akurat, yang tadinya dipandang sebelah mata apa sih Bola Laut itu, artinya aja nggak jelas yang ini. Nah, akhirnya saya mempunyai tekad, saya mulai dari nol. Di situ saya mulai membuat channel YouTube. Yang pertama kalinya saya berkenal dengan seorang Mas Sugeng ya, saya iseng-iseng, saya dikasih tahu, coba kamu bikin channel sendiri sih kan bisa, sampai saya apakah memang benar-benar seperti ini ya atau gimana, dan memang saya coba, ternyata sempat sedikit up. Nah, di situ saya baru berjalan di kisaran 4 bulan, tapi pas 4 bulan saya sedang berjalan, istilahnya orang ngomong sedang mau beranjak naik di tangga tapi tangganya meledos, dan di situ armadanya dijual. Saya sempat bingung saya mau kemana, bagaimana cara saya membesarkan nama Bola Laut, sedangkan saya tidak ada alatnya, saya tidak ada, ibaratnya orang perang itu saya sudah kehabisan senjata Mas. Nah, di situ saya kehabisan senjata, saya memang sempat down, sempat bingung saya harus kemana. Sampai setelah saya lepas dari BRG itu saya sempat berangkat nyarap ya, pindah armada. Dan di situ saya sama Mas Tembel itu sudah tidak satu garasi, karena semua armada udah dijual. Saya bingung mau kemana, mau perang tapi nggak ada senjatanya, sedangkan pas saya mau naik, saya mau perang, di situ lawan-lawan saya sudah mulai bermunculan. Beda saat ketika di waktu saya ingin pertama kali start perang, tapi setelah saya masuk ke tengah-tengah medan perang, ternyata di situ sudah banyak lawan yang siap menanti, tapi saya tidak membawa senjata, tidak membawa apa. Sampai akhirnya ada satu teman saya yaitu Budi Mase, dia menawarkan saya gimana kalau berangkat sama saya. Nah, di situ saya mulai berperang lagi dengan nama Bola Laut, yang mungkin bisa pemirsa lihat ya di kalau misalnya comeback atau flashback ke video-video yang dulu, itu menggunakan armada Canter warna kuning yang terkenal dengan sebutannya Soibin. Ya, saya sangat berterima kasih kepada kepada Bos Musa Alfarobi ya, selaku owner dari Soibin tersebut, sudah memberikan saya peluang untuk saya maju dan tanpa ada rasa canggung apapun, bahkan saya sempat dibimbing. Nah, di saat saya ingin melaju perang bersama dengan Soreisa, membawa Soibin tersebut, itu ceritanya panjang lebar nih Mas. Ini mungkin sedikit enak kalau ada kopi nih Mas, jadi otaknya saya itu sedikit fresh. Mungkin kalau saya bawa kopi kok rasanya agak-agak gimana ya, agak-agak pikirannya agak nervous, soalnya ini kalau saya ingat flashback saya masa dulu itu rasanya sedih Mas, sedih marah gitu loh. Nah, ini udah ada kopi, jadi kita
spray dulu misalnya seruput kopinya. Rokok titik rokok. Rokok. Ini mana 11 ya? Yang penting rokok. Ini saya sambil tak ngerokok dulu ya, misalnya nggak apa-apa ya, berpikirannya itu fresh. Sambil ngobrol-ngobrol lagi tadi mengenai Soibin itu saya mengucapkan banyak terima kasih pada juragan dari Soibin ya selaku ownernya yang membimbing saya, yaitu Bos Musa Alfarobi dan Budi Mase. Saya 8 bulan membawa Soibin itu sampai akhirnya datanglah si Om Bros atau Giga Putih ya, NMR khusus Soto Putih yang memang sangat-sangat sederhana, bahkan di bawah dari nilai 0%. Nah, di situ saya memang ingin lari ke si Om Bros karena saya tahu saya adalah seseorang yang dimulai dari nol. Kenapa kok saya tidak membangun karakter? Si Om Bros ini mulai dari nol juga. Tapi nah, disitulah Mas, titik dimana saya sangat diberatkan. Di waktu itu saya ingin, banyak orang yang ngomong kamu sudah menjadi seorang YouTuber, ini bisa menghasilkan uang. Tapi saya gimana caranya untuk melarikan ini biar bisa menjadi uang? Saya lari ke sana kemari, saya hanya orang yang sekolah aja enggak, semuanya saya belajar secara otodidak tanpa ada dukungan dari pihak kanan kiri. Rempes Mas. Memang ya alhamdulillah saya dipertemukan dengan seorang mahasiswa yang dia sangat 100% berjuang bareng sama saya, dan itu kami berdua dipertemukan di jalan sampai ngobrol-ngobrol, apa sih inginnya sampean membuat Bulawok ini Mas. Saya itu orang goblok Mas, saya tidak sekolah, saya tidak mempunyai apa-apa, saya orang nol yang basicnya saya hanya seorang sopir, bukan seorang apa-apa. Tapi saya ingin jika memang suatu saat Bulawok ini bisa besar, saya ingin dia itu bermanfaat untuk banyak orang Mas, bukan hanya untuk saya atau keluarga saya, tapi juga untuk orang lain. Dan awal mula saya berjuang total 2018, di situ saya berjuang bareng bersama dengan seorang mahasiswa yang nanti pemirsa akan tahu siapa orangnya. Ya banyak perjuangan sih, asik pokoknya. Saya mulai dari nol, kita banyak bertukar pikiran sampai saya digembleng. Ini hal yang bisa diperlihatkan, ini hal yang bisa dilihat loh Mas, ini hal yang bisa dipelajari, dan saya yakin sampean pasti bisa. Sampai 3 bulan lamanya itu akun YouTube saya itu murak-marek karena saya disuruh belajar, sampai saya nyerah dan saya balik lagi ke si mahasiswa tersebut yang sekarang sudah menjadi manajer saya ya CEO-nya Bulawok. Saya dikasih pelajaran, dikasih ilmu ini. Lanjut itu saya masih membawa si Om Bros. Saya project memang Om Bros ini akan saya buat yang orang itu chemistry-nya dapat lah kalau orang ngomong itu. Dari Om Bros yang sangat nol di bawah sederhana, bahkan tidak ada nilainya, sampai saya dulu sempat punya pikiran kayak nervous atau ngedon Mas. Masa sih seorang YouTuber bawanya truk yang sangat tidak bagus, tidak ada variasinya sama sekali. Nah dari situ saya mempunyai pikiran, tekad saya kan memang saya ingin memprojek si Om Bros ini dari nol sampai dikenal orang. Ya saya berusaha sekuat mungkin. Terus saya berangkat bareng sama Mas Sopan, membawa si Om Bros itu selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Dan setelah itu Mas Sopan memang berangkat kerja ke Kalimantan. Saya bingung harus gimana. Akhirnya di satu sisi Mas Timbul posisinya dia sudah keluar dari armadanya yang setelah dia pergi dari BRG. Situ saya berangkat lagi bareng sama Mas Timbul, saya bangun lagi Bulawok. Ini loh Bulawok yang kamu pengen lihat dulu. Kita beri nama yang kita bawa bareng-bareng. Ini Bulawok yang sekarang. Kita project bagaimana caranya, dan alhamdulillah Bulawok sudah bisa seperti ini. Dan ini memang tidak lepas dari beberapa jasa yang lainnya. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita Mas Timbul panggil aja. Jadi gimana nanti kesan-kesannya dia berjuang bareng sama saya yang dimulai dari nol, orang yang nggak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, dan sampai sekarang
kita masih tetap bareng. Mungkin kita panggil aja Mas Timbulnya biar nanti lebih enak. Mas Timbulnya lagi di belakang. Nah ini Pemirsa. nah ini dia Mas Timbul, dia partner saya mulai dari semenjak saya bawa Bulawuk di BRG Merah. Kita berjuang bareng sampai akhirnya kita dipisahkan bareng dan kita dipertemukan bareng. Ya inilah dia Mas Timbul. Mungkin bisa tanya-tanya kesan-kesannya selama kita berjuang bareng di Bulawuk apa sih Mas? Ya kesannya ya ada enak, ada susah ya. Pokoknya ya nggak ada kata-kata lah. Susahnya di mana? Susah kadang kan cari muatan. Dulu kan susah juga cari muatan. Kadang Sampai bongkar. sekarang masih susah. Iya. Gimana rasanya dengan Bulawuk yang sekarang? Ya dengan vlog sekarang udah lumayan ya. Mungkin pemirsa udah lihat sendiri ya. Mungkin kesana kesini banyak yang kenal. Jadi ya kita gimana ya? Kadang ya Bisa ngomong. kadang bisa ngomong sama teman-teman di jalan. Kadang kan apa ya? Nggak bisa apa ya ngobrol apa-apa sama teman, kadang suruh berhenti nggak bisa gitu. Saya juga minta maaf kalau sering apa ya ngecewain pemirsa semua ya gitulah. Sempat nggak punya rasa istilahnya deg-degan di waktu pas kita bareng-bareng sama teman-teman nih, sama-sama sopir, terus ada beberapa mania yang ngejar kita tapi orang lainnya nggak dikejar jadi foto, perasaannya gimana sih Mas? Ya, Apakah merasa risih atau merasa kayak nggak enak budi, nggak enak pikir gitu loh? ya nggak enak lah sama teman-teman kalau saya semua diminta foto ya, yang satu nggak gitu ya, jadinya gimana ya, bingung juga sih, nggak enak sama teman. Ya ini Mas Timbul, memang Mas Timbul itu basicnya dari dulu memang nggak bisa ngomong. Dari dulu memang semenjak saya berangkat dari Mas Timbul bareng dulu tahun 2011 Mas Timbul bawa Buk ya, kita jadi sapi ya. Iya. Saya sama Mas Timbul ini jadi sapi Dan dia jarang. ya memang seperti itu kenyataannya Ramita. Jadi di mana saya itu dulu bareng Mas Timbul itu bawa Buk ekspedisian ya, jadi sapi yang memang kerjanya itu nggak pernah istirahat. Pagi sampai rumah, sorenya udah berangkat lagi, pagi sampai rumah, sorenya udah berangkat lagi. Sampai kadang kita tuh berpikir gimana sih kok masa iya sih pengen jadi sapi terus seperti ini. Tapi kita juga mau yang jadi orang istimewa, kita nggak mungkin. Ya pokoknya sedikit kita perjalanan bola ini asik pokoknya. Dimana seperti tadi yang saya bicarakan bahwa saya dan Mas Timbul itu hanya orang yang nol, tidak mempunyai basic apa-apa selain sopir, tanpa dibekali pendidikan yang maksimal, dan kami berjuang belajar dengan otodidak dibantu oleh beberapa kru ya. Di situ memang rata-rata memang kru Bulawuk ini memang orang pintar-pintar semua ya, bahkan pintarnya melebihi saya. Dan di sini saya mulai belajar kenapa sih kok saya ambil kru yang orangnya pintar-pintar dari saya, karena saya itu memang orang bodoh. Kalau saya ambil orang yang lebih bodoh, dan itu tidak menutup kemungkinan saya tidak akan seperti ini. Kalau saya ambil orang yang lebih pintar, saya bisa belajar meski apa ya, setidaknya kalau orang pintar itu membodohi saya itu wajar karena saya orangnya orang bodoh. Tapi di sini saya memang saya ambil orang yang pintar, kru yang pintar, karena saya ingin belajar dari dia, saya dapat ilmu dari dia. Gimana caranya agar bisa saya ajak tukar pikiran untuk memajukan Bulawuk ini sendiri. Banyak kok di sini yang ikut berperan penting. Dan alhamdulillah Bulawuk sekarang memang sudah, saya tidak berjuang sendiri seperti dulu, di mana ada beberapa kru yang sekarang sudah saya bikin tim dan sudah jadi banyak keluarga. Mulai dari adanya si Soibin, si Ombros, si Dawu, si Abuya, dan ini ada datang lagi ya Kitmir satu ya yang baru rilis. Itu memang suatu, bukan suatu ya gimana ya, suatu kebanggaan pasti, dan suatu keistimewaan juga pasti, karena basicnya saya hanya seorang sopir yang tidak dibekali apa-apa. Jadi kesan-kesannya gimana ya, senang ya? Iya, kesannya senang ya, karena kurang pendidikan juga ya.
ngomong aja cinta citut kadang ya kan. Iya ngomong aja cerita. Tapi kalau Mas Timbul ini memang basicnya memang dari dulu dia orangnya memang begini. Bahkan kalau misalnya pas saya nggak berangkat, Mas Timbul berangkat, dia pengen ngasih uang setoran aja, udah sana kasihkan sama juragan. Dia aja nggak mau, katanya dia yang ini maunya gimana, padahal cuma tinggal ngasihkan uang setoran itu kadang dia nggak mau karena emang basicnya dia tuh malu atau yang gimana gitu loh. Ya gimana ya, pokoknya banyak sekali cerita, banyak sekali kisah, banyak pelajaran yang saya dapat, mulai dari hadirnya si BRG, si Soibin, terus lanjut ke si Ombros, dan sekarang sudah ada si Abuya, ada si Dawuk, dan ada si Hikmir ya. Itu tiga-tiganya itu memang saya juga dulunya nggak punya rencana yang seperti itu ya Mas Timbul ya. Saya nggak ada rencana yang sampai segini itu nggak ada. Pokoknya hanya ya itu dulu Mas Timbul sempat, kenapa sih kamu ngebet banget pengen ngebesarin pulau, karena saya ngomong sama Mas Timbul ya seperti yang arti dari nama pulau itu sendiri, biarpun istilahnya tidak bisa bermanfaat buat saya, yang penting bisa bermanfaat buat orang lain. Dan di sini saya mulai belajar yang sering Remisa tahu, mulai di akun Instagram saya. Di awal mulai saya sering bicara itu dengan filosofi nasi gorengnya. Nah, di sini saya memang belajar banyak dari filosofi nasi goreng ini. Karena nasi goreng itu nasi yang sudah mateng, tapi kok digoreng lagi, dan itu bisa meyakinkan orang untuk membelinya. Nah, di sini saya memang dapat pelajaran yang sangat banyak. Saya itu basicnya hanya sopir yang tanpa dibekali apa-apa, hanya SIM yang pasti ya. Dan kita tahu jalan, nekat pengen kerja biar dapat rezeki. Dan itu saya memang belajar banyak hal, sampai gimana sih caranya biar orang itu percaya sama saya. Nah, ini yang sampai sekarang saya masih belum tahu jawabannya gimana, tapi kok mulai dari juragannya Abuya, juragannya si Dawuk, dan dari si ownernya si Hikmir ini sendiri, kok istilahnya saya pengen nitip armada saya untuk masuk di manajemen Pulau Mas. Nah, di situ saya memang, apakah ini yang dinamakan dengan filosofi nasi goreng, yang nasi yang sudah mateng dimasak lagi, dikasih bumbu, dijual, dan orang percaya dan mau membelinya. Mungkin ini dari beberapa hal yang saya pelajari ya dari filosofi nasi goreng tersebut. Awal mulanya hadirnya si Abuya dari orang yang saya nggak kenal, sampai akhirnya datang ke saya, ngomong sama saya pengen nitip armada ke Pulau Manajemen, dan kemudian hadir si Dawuk dan hadir lagi si Hikmir. Situ saya sebenarnya sempat tidak percaya, loh kok mereka percaya sama saya, sedangkan saya aja belum begitu yakin dengan saya gitu loh, apalagi dengan amanat yang sangat belum yakin, berat ya, belum yakin ya. Karena kita berdua itu apakah kita juga nggak tahu ya, Bang. Kuli yang ya apa ya, bahkan istilahnya katok itu kalian budol kayak ngene banget Kak. Masa iya sih harus dipercaya orang yang dititipin armada ini? Itu memang sebuah amanat yang sangat berat, tapi di situ saya memang bismillah bahwa saya bisa menjalani semuanya. Yang pasti kuncinya yaitu jujur, dan ya seperti ini sampai sekarang saya sudah punya beberapa kru yang saya masukkan bukan karyawan ya, tapi partner kerja. Saya jadikan kerja di tim, saya jadikan keluarga. Mulai dari manajer yang dulunya hanya teman biasa yang ngasih saya ilmu, sekarang dia sudah jadi manajer saya. Mulai dari editor, dari tim kreator yang mungkin bisa nanti saya panggil satu persatu ya, ini karena saya nggak tahu kalau mau ada seperti ini, nggak ada persiapan sama sekali. Pas saya di rumah ditelepon, di rumah nggak ya, di rumah orang saya baru pulang ini, saya mau mau istilahnya pindah file mentah, mau saya pindah ke laptopnya ada di mana, saya mau ke situ. Jadi katanya oke, nanti malam aja kalau misalnya mau pindah file ke laptop. Dan di sini nggak taunya saya malah dibikin acara seperti ini ya. Oke, kita ke tempatnya Mas Timbul aja, di situ nanti kita ngopi-ngopi. Nggak taunya malah kita dikasih kejutan, katanya sih di anniversary 5 tahun Pulau. Makanya saya aja bingung, ini nggak ada persiapan loh buat ikut ini gimana sih Min? Kata si Miminnya, ya ini surprise, kejutan buat sampean setelah sampean 5 tahun mendirikan Pulau seperti ini ya. Ini dia admin saya, tim kreator saya, editor saya, dan orang yang saya ajak kerja bareng. Banyak sih orang yang
nggak orang apa ya orang lah, teman yang sahabat yang ikut berjuang di sini, rekan-rekan. Tapi kalau kopinya gini aja ini kurang asiknya. Titik kopi ti. Bentar ya Mas. Iya. Kopinya apa itu Mas? Waduh, iya nih kopinya nih. Nah, ini kita mulai dari awal ya. Nanti saya sebutkan orangnya. Kebetulan dia pas hadir, tadinya nggak ingin saya panggil, tapi karena dia pas hadir itu yang banyak berjasa pada saat saya membangun karakter si Om Bros. Itu ada Mas Sugeng dari Jalur Pantura ya, yang dari dulu sering memberikan utangan variasi ya Mas Timbul ya. Karena saya dulu sempat pengen punya armada yang ada variasinya, dan Mas Sugeng ini Mas Sugeng sini dong, pasang kamera ya. Nah ini Mas Sugeng. Malam. Ini Mas Sugeng, dia pemilik dari Jalur Pantura Variasi. Beliau ini yang berperan penting dalam pembangunan karakter si Om Bros yang dulu sangat sederhana apa adanya, sampai saya sering ngangkul sama Mas Sugeng ini. Ngangkulnya sering, orang sering ngangkul. Ngangkulnya sering. Yang mana Mas Sugeng ini memang berjasa karena dulu saya pengen beli variasi, gak punya duit, sampai udah kalau mau ambil aja, pasang aja. Itu memang dari Jalur Pantura Variasi sendiri. Sampai saya cicil beberapa tahun yang paling lama lunasnya itu di lampu belakang ya Mas. Lampu belakang, lampu stopan belakang. Iya, sampai rusak sampai diganti lagi, itu memang berusaha. Itu chemistry-nya sangat dapat sekali. Dan ini Mas Sopannya nggak hadir ya, dulu yang dia sempat ikut berjuang bareng saya, Mas Timbul, Mas Sopan, Mas Ali Sotikin, yang itu dulu memang berjuang bareng di BRG, tapi orangnya nggak hadir karena acaranya mendadak. Jadi saya nggak bisa ngundang Mas Sopan dan Mas Sotikin, dan nggak lain juga. Ada orang yang pokoknya terima kasih ya. Sama-sama dari Jalur Pantura juga mengucapkan terima kasih. Yang penting kita ini saling berjalan seiring dengan berjalannya kehidupan. Iya, ini Mas Beng ini sebenarnya orang cerdas ya. Diam-diam gini dia SPD loh Mas. Dia yang memberikan saya awal mula belajar dunia YouTube. Ini memang Mas Sugeng, karena basicnya dia itu SPD dan dia sering bermantai-mantai kepada saya. Pendidikan itu memang bukan segalanya, tapi pendidikan itu bisa diambil dari segala lini, dan dari pendidikan kamu bisa menciptakan segalanya. Nah ini yang sering dia kata-kata yang sering dia lontarkan ke saya. Bisa diingat-ingat, saya ulang kembali ya Mas. Iya, diulang. Ini kalau kata Mas Sugeng itu dulu, pendidikan itu memang bukan segalanya, tapi pendidikan itu bisa untuk segala-galanya, dan bisa kamu ambil dari segala manapun tempat ya. Seperti itu. Nah itu yang selalu dilontarkan Mas Sugeng, pesan buat saya sampai saya belajar secara otodidak ini Mas Sugeng. Oke. Dan yang tidak asing lagi yaitu kita lanjut ke si Mimin ya. Ini si admin, dia yang peran sangat penting sekali ini si admin ini. Dari nol dia berjuang bareng sama saya, sampai dia yang sering ngasih masukan, ngasih pelajaran ini, dan sekarang dia sudah menjadi CEO-nya di Bulawuk ya. Ini memang bahasanya sedikit gimana, itu ada CEO juga, tapi inilah dia si admin Mas Rian Aditya ya. Nah ini belakang ini ada yang ini baik kan syuting. Ini ada si admin ya, dia namanya Mas Rian Aditya, atau yang biasa dengan sebutan yaitu Sinu. Rian Aditya. Rian Aditya ya Mas Tebul ya. Ini Mas Rian ini admin saya, dia admin pusat, juga manajer saya, juga CEO-nya di Bulawuk. Ini dia Mas Rian, mungkin bisa sedikit tanya-tanya gimana kesan-kesannya berjuang bareng sama saya Mas dari nol di Bulawuk. Monggo gantian kamu kapok. Channel. Kata-kata untuk kesan-kesannya untuk Bulawuk, cuma hebat, tetap semangat, terus berjuang untuk lebih maju lagi. Mungkin seperti itu. Enggak, kayak sedikit cerita tentang saya yang Anda kenal daripada saya yang cerita. Kalau gimana sih Bu Ari atau yang gimana? Menurut pandangan awal, pandangan saya sih untuk Mas Ijam sendiri itu pertama kali bertemu beliau itu di Bali, tempatnya di tempat bongkaran biasa. Terus desain juga bertanya dikit-dikit lah. Habis itu kita ketemu di tengah jalan Mas ya. Pinggir jalan. Jalan. Oh ya, tengah jalan terus pinggir ya. Bawa mobil ya, bawa motor. Habis ketemu kita cuma bilang
gimana sih Bolawok gitu kan. Dulu kan Bolawok sudah skripnya sudah mumpuni dan sudah bisa dimonetasi kan. Nah, terus si Mas Lijam ini belum tahu caranya, bagaimana sih cara dia untuk memonetasi atau menghasilkan uang di YouTube. Akhirnya dia Menarik menarik saya lebih sekarang tepatnya ke partner sih ya dulu ya, ayo jalan bareng mau gimana Bolawok ini gitu. Terus akhirnya kita bangunlah Bolawok seperti sekarang dengan manajemen, penataan manajemen, terus admin baju, terus editor, terus dan lain sebagainya. Itu sekarang sudah ada dan alhamdulillah Bolawok juga akan masuk ke badan hukum, jadi lebih kuat dan lebih bagus lagi lah untuk Bolawok ke depannya gitu. Terima kasih dong buat jalur Pantura. Terima kasih untuk jalur Pantura yang sudah menyupport terus Bolawok dari yang putih, abuya, terus sampai yang hitam ini juga, terus yang kitmir itu emang kita ngambil variasi seperti fog lamp ini pakai yang ini pakai bijang, terus abuya pakai jet bass, terus kitmir pakai sigra, terus yang si Ombros itu pakai kijang yang lama ya. Itu semua disupport dari ini orangnya. Ini orang pinter-pinter semua loh Mas. Jalur Pantura. Jalur Pantura variasi. Sarjana semua ini ya. Ini di balik layar saya yang selalu berpendidikan tidak seperti saya sama Mas Timbul. Sekolah aja nggak lulus ya. Dan ya gimana ya, mungkin kalau saya nggak kenal sosok dua orang ini, kita juga nggak dapat ilmu pelajaran sih, karena dari dua orang ini memang kita banyak belajar. Tapi ibarat orang ngomong, mereka berdua ini ngasih pelajaran sama itu nggak instan, istilahnya kita dikasih resep, tapi saya sama Mas Ebul itu khususnya saya tidak dikasih tahu cara masaknya. Intinya ini kamu saya kasih resep, kamu mau bikin rasanya asin, mau manis, mau pedas, itu terserah kamu, takarannya kamu yang menyesuaikan, jadi mau enak mau manis itu terserah kamu. Dan ini memang dua orang ini yang selalu memberikan saya resep-resep, tapi tidak dikasih tahu cara masaknya, karena mereka itu selalu berbilang, saya ingin lihat potensi kamu seperti apa, saya ingin lihat cara kamu berbelajarnya seperti apa, bagaimana, dan saya juga ingin melihat nanti hasilnya kayak apa gitu loh. Ini dari dua orang ini, dua orang sarjana ya, yang memang dibekali ilmu pendidikan yang kalau sarjana bagi saya sangat istimewa sekali, karena saya dalam partikel sama sarjana transportasi. Iya. Ini kalau saya dapat ya sarjana transportasi. Nah ini kita udah ngobrol-ngobrol mulai dari si admin, bagaimana awal mulanya dia bekerja bareng sama saya, Mas Sugeng, dan ada dua orang lagi itu Mas Sopan, Mas Sotikin, dan juga ada Mas Budi Masa, yaitu 3 orang yang memang nggak hadir karena ini acaranya beda. Dan kita balik lagi ke si editor atau tim kreatornya yang selalu memberikan saya unek-unek, nanti sampean kalau berangkat bikin videonya kayak gini Mas, pokoknya seperti ini, gambarnya saya nggak ada, pokoknya sama cuma tak kasih unek-unek aja, bikin video yang gini dong, jadi nanti dia yang ngasih sama saya. Dan setelah itu prosesnya lama ya, hampir 1 tahun saya jadi berpartner dengan sang editor ini, dengan kreator ini. Dan itu memang saya sering kali, padahal saya di sini bisa dibilang ownernya ya, tapi malah saya yang sering dimarahin sama tim kreatornya, katanya sama itu bikin video ini belajar dong ini. Tapi dari itu malah saya terbangun karakter saya, sampai akhirnya saya berarti dia tidak ada bedanya dengan Mas Sugeng dan Mas Rian ini yang hanya memberikan resep tapi tidak dikasih tahu cara masaknya, yaitu dari tim kreator kita panggil sekarang, yaitu Mas Qadir Al-Jilani. Mungkin Mas ini dia Mas Qadir ya, dengan ciri khasnya seorang seniman, dan tadinya gondrong, sekarang udah cukur, yang rambutnya ngeruwel-ngeruwel. Ini memang seorang seniman, ini Mas Qadir. Dia tim kreator dan juga editor saya ya, dia yang sering memarahi saya, sampai ini tuh udah jadi YouTuber nggak 1-2 bulan, hampir ada 2 tahun, tapi kok cara istilahnya menjelaskan ke penonton seperti ini itu nggak logis ya. Ini Mas Qadir yang sering marahin saya, padahal masa majikannya dimarahin, tapi ya dari sini saya bisa membangun karakter saya. Benar doaan kita, ini berarti terotop ya. Apalagi kalau kadang ya bikin video itu Mas Timbul, kalau Mas Timbul kan orangnya nggak mau ngomong, nggak ada kejelasan, ini demen apa dong, ini video apa kayak gini kok saya suruh
ngedit yang ada nanti suruh upload ini nggak masuk akal, ini gimana itu. Jadi banyak sekarang banyak banget ya video yang terbuang yang ini ya ini dari Mas Kodri ini saya terbangun karakter, saya harus bisa mengambil video yang gimana sih, apakah mengandung edukasi atau enggak, atau yang ada kejelasannya atau enggak, itu memang saya terciptakan dari Mas Kodri ini. Gimana perasaannya ikut berjuang bareng di Bulawok yang nggak ada meriamnya ini? Perasaan saya ya senang. Dari pertama ikut pulau sih rada bingung kenapa kok videonya kayak gini, nggak ada pengambilannya, cuma sederhana saja dan masih awam banget dan harus diajarin lagi untuk Mas Nijam. Oh ya, tapi ini terima kasih untuk ini, dan setelah saya bisa merekrut Mas Kodri ini menjadi partner di tim kreator ya, di tim editor dan kreatornya, memang saya sempat berdiskusi dengan sang admin masalah di merchandise yang ini bisa bertanya, ini siapa yang ngomong dalam merchandise, masa sih kita sudah punya penghasilan ibaratnya ya Mas Rian ya, sedikit rezeki ya. Nah dari sedikit rezeki itu memang adanya saya Mas Timbul dalam Kodri ini, masa sih iya kita nggak mau berbagi lagi, like ini mau kita larikan kemana, sampai akhirnya saya ambil satu kru lagi, saya masukkan ke tim, tepatnya di bagian merchandise. Istilahnya kita saling berbagi rezeki lah, meskipun itu nggak banyak, yang penting tidaknya bisa sedikit bermanfaat. Itu ada Mas Yazid atau si Kriwil ya yang sering remisa. Kalau Mas remisa yang pesan merchandise itu memang melalui Mas Yazid ini atau si Kriwil. Kebetulan dia adalah adik ipar saya yang sukanya lempurak-lempuruk, sampai dari orang yang nggak tahu apa sampai saya didik, ini loh kamu penjualan merchandise itu seperti ini, dan dia juga tidak luput dari pengawasan Kodri dan Mas Rian ini ya. Ini kita panggil aja siapa sih, Mas Yazid itu yang sering remisa WA itu ya, ini orangnya ini. Nah, coba buka lagi. Ini ada kakak Mas. Ini Mas Yazid ya. Ini Mas Yazid, dia adalah si admin di merchandise. Untuk penjualan merchandise memang saya dulu sedikit belajar dari jalur Pantura yang memang basicnya dia seorang pebisnis atau di penjualan ya Mas ya. Iya. Nah itu memang saya sedikit bertanya-tanya gimana sih cara penjualannya ini, dan masih juga dapat support dari Mas Sugeng. Ini saya masih belajar bareng sama dia dan dibelajari oleh Mas Rian, Mas Sugeng dan Mas Kodri. Itu memang kita berusaha dari nol. Kalau saya dan Mas Jambul sendiri sih belajarnya yang mencari muatan Iya, daripada berangkat ya. Wah, Jadi nyopir semangat, Pirli. Semangat. Ya, udah semangat. Nah ini Mas Yazid sendiri gimana rasanya bekerja bareng dengan kakak iparnya di Bulawok tim ini gimana? Monggo Mas Kriwil. Pusing. Pertama pusing. Oh iya. Belum tahu masalahnya ya Mas ya. iya. Sampai itu waktu dulu pas pertama kali pusing rambutnya sempat lurus ya. Nah ini ada beberapa orang yang berada di balik layar saya yang tidak hadir semua. Seperti yang saya ucapkan, ada owner-owner dari juragan-juragan berikutnya, mulai dari juragan si Abuya, terus juragan si Soibin, terus si Ombros, si Cawok, dan juga di BRG dulu ya yang pertama kali menciptakan saya, seorang Buhari Nejam Kinza yang kepanjangannya BRG itu BRG Group. Itu awal mula saya juga kenal dengan Mas Sugeng sih. Ya pokoknya Mas Sugeng ini memang dari mulai saya di BRG itu dia yang sering ngasih, mobil kok nggak ada variasinya, tapi saya nggak punya uang Mas, pasang aja dulu nanti gampang ya. Memang itu sampai akhirnya oh iya ini dunia truk seperti ini. Saya memang belajar banyak dari Mas Sugeng yang basicnya memang dia seorang sarjana tapi kok berkecimpungnya di dunia truk. Ini dia Mas Sugeng, dan Mas Rian juga sarjana, Mas Kodri kalau ini sih dia sarjana tapi ambil di hukum ya, ambil di hukum ya. Satu kampus sama saya, cuma Iya. beda fakultas. Ini Kalau saya sama satu kampus. iya kita dulu satu Iya. kampus ya. Nah, Kalau di luar jualan. iya di luar Iya. maksudnya kalau di kampus dulu kan kita hanya nyapu-nyapu. Iya. Itu gara-garanya karena kita melewati pagar pembatas ya. Bahkan kita anak kampus Iya juga. kita anak kampus juga. Akhirnya anak kampus juga, dan masih banyak kru lainnya, mulai dari ada
spesialis sepil serep ada. Oh iya, itu ada beberapa kru yang Dua cadangan. Mas Raden Speed, ada kakak saya sendiri Mas Ahmad Faiz, Mas Arfa Abinayu yang sekarang bertempur bareng bersama si Om Bros. Ada Mas Ahmad Faiz itu kakak saya sendiri, dan ada Mas Arfa Abinayu yang dua orang ini berperang dengan menggunakan senjata meriamnya, yaitu Om Bros yang dulu pegangan saya tahu Mas Timbul, dan ada Mas Raden Speed, dan juga ada Mas Sopan yang sekarang masih berada di Kalimantan. Ada Mas Budi Mase yang sekarang masih berjuang bareng dengan si Soyibin Kuning ya. Dan ada juga ini yang tadi memang posisinya di rumah, jadi kirain saya cuma mau ngopi-ngopi, tapi nggak tahunya dikasih seperti ini ya, kejutan yang nggak terkira. Surprise, ini sangat surprise sekali pokoknya buat saya. Ini saya nggak nyangka kalau saya kok bakal seperti ini, diwawancara sendiri oleh tim saya kok. Pokoknya gimana ya, seneng, terharu. Kok saya bisa seperti ini. Dan ini ada beberapa kru dari tim Pengombyong. Itu kita panggil aja mungkin yang tidak asing lagi di mata pemirsa ya. Ini ada Mas Imam Raditya dan juga ada Mas Sedel Ontel ya. Ini dia mungkin. Ayo sini dong Mas Mustaqim. Sini dong. Mas Imam Sini ya. dong. Mas Imam dan Mas Mustaqim sini. Halo bisa. Nah, ini spesial cadangannya. Terus terima Sini kasih. dong. Ada sini, ada. Ini Bisa. udah orang ini ngarep yang paham angkatan KP. Nah, ini ada Mas Asikil Mutakin. Ini dia co-drivernya Mas Raden Speed ya, atau co-drivernya di Abuya. Dan ini ada Mas Imam atau Mas Imam Ombros, ini karena budinya dia memang sangat ombros sekali, jadi besar sekali memang. Ini akhirnya saya julukan ini, wah ini kalau diberi nama Ombros asik juga ini Mas Imam ini. Dulunya pecinta nama Ombros itu ada dari Mas Sugeng Jalur Pantura sendiri itu. Nah, itu Asal mulanya itu cerita dari Ombros itu. di Jentol ra. Jentol saya nulis lawang motor pertama punya bola polisi Ombros, bola Eter, bola Ombros. Terus akhirnya larinya malah ke sini ya. Ini yang akhirnya dijadikan nama panggilannya Ombros itu malah Mas Imam ini karena dia pernah melompati kucing terbang. Iya. Oleh tapi ada kucingnya terbang. Jadi dia Mas Imam ini dulu sampai akhirnya dia di ini kalau dikasih nama panggilan Ombros selain ke truk, panggil ke orang ya Mas Imam ini. Dan ini ada Mas Asikil Mutakin, Sedel Ontel. Dia co-drivernya di Abuya. Dan gimana nih perasaan Mas Asikil dulu nih jadi co-drivernya di Abuya yang tidak luput dari pola manajemen opini. Tes ngomong. Ini enak. Ya ngomong lah perasaannya gimana? Perasaannya ya senang ya, bisa ikut kru Bulawuk, dapat pekerjaan ya, dapat pengalaman, Dapat duit nggak? dapat duit. Oh, iya. Pertama senang sekali. Ada nggak pesan-pesan buat saya Mas? Pesan-pesan buat Bulawuk, tetaplah berjuang, semangat, kompak selalu, tetap rendah hati, jangan sombong ya Mas Bari. Buat orang lain dan bermanfaat buat orang lain. Ya ini Mas Asikil udah dikasih pertanyaan nih, dan sekarang Mas Ombros ini gimana nih rasanya jadi spesialis cadangan ini di Bulawuk ini? Ya namanya cadangan kadang berangkat sama kayak kaji harinya capek, saya yang berangkat. Kalau Mas Sikil capek, saya yang naik. Namanya cadangan yang muter-muter bisa. Seperti ban serep. Seperti ban serep itu. Filosofi ban serep itu bisa. Jarang dipakai tapi kadang penting bisa. Ada nggak pesan-pesan buat Bulawuk nih? Ya semoga Bulawuk bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Tetap semangat, banyak rezekinya. Rendah hati selalu ya buat Kaji Buhari, terutama yang sering utama nongol di kamera. Terima kasih. Dan kalau saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih untuk kru yang hadir, untuk kru yang hadir mulai dari ada Mas Ahmad Faiz, Mas Arfa Abinayu, Mas Raden Speed, Budi Mase, dan tidak ketinggalan juga ya Mas Sopan yang memang kebetulan orang-orang ini nggak bisa hadir ya karena mendadak. Pokoknya saya ucapkan terima kasih kepada kalian-kalian semua, kepada semua kru dan juga dari beberapa pemirsa. Pokoknya
apa ya, jangan ragu, ingatkan saya kalau misalnya saya kok ada kesalahan, tegur saya kalau misalnya kok saya ada kelalaian. Pokoknya silakan, saya welcome kok untuk misalnya saya melakukan kesalahan, saya melakukan kelalaian, ingatkan saya, tegur saya, karena saya hanya orang yang biasa. Ya istilahnya gimana ya, banyak salah baiknya daripada baiknya ya, Mas Timbul ya Kak ya. Ya banyak ngawurnya, karena yang namanya manusia itu nggak luput dari suatu kesalahan. Tapi kalau salah terus ya silakan tegur saya, marahin saya nggak apa-apa. Dan di situ adalah yang saya harapkan dari jenengan semua, maupun dari pemirsa yang baik ada di rumah maupun ada di studio, baik ada yang di luar angkasa maupun ada di dasar laut ya. Pokoknya tegur saya apabila saya lalai dan saya melakukan kesalahan. Mungkin hanya itu saja. Kalau misalnya ada yang ingin melontarkan pertanyaan dari admin siapa ini dan itu ke Mas Timbul atau gimana, mungkin Mas Jalur Pantura sendiri. tidak ada hal dari saya, mungkin yang lain Ya ada ya, udah tanya sendiri ya. tanya sendiri aja ya. Ceritanya kalau pas nonton sinetron gimana sih? Oh, rembes. Kalau lihat apa? Andin. Kalau lihat orang yang di kemarin ya, rasanya kan rembes ya. Oh iya. Mau ketemu sedang rembes. Gede. Kan. Padahal sampean juga sering diajakin foto-foto. Iya. Kadang yang datang rembes tuh saya aduh. Terus juga gitu sebenarnya. Pesan-pesan selama di karantina Marga Satwa gimana Mas? Oh ya, terima kasih atas jawabannya ya. Terima kasih. Ya ini memang sedikit hiburan ya buat kita daripada kita sepaneng. Mungkin saya Rio bingung tuh kan iki. Wong dedak sih masalahnya. Enggak ada persiapan sama sekali. Pokoknya yang penting tetap OKM, kawal selalu filosofi nasi goreng. Hal yang sudah bisa dimakan tapi kok masih dimasak lagi dan bisa meyakinkan orang untuk membelinya, dan selalu belajar dengan filosofi nasi goreng yang dikatakan oleh beberapa orang di belakang saya ini, Haji Ali Aris Putra ya. Terima kasih atas filosofi nasi gorengnya, saya banyak belajar. Apa mana ngarep Min? Ya mungkin itu. Ya ada lagi. Mungkin penutupan dari Anda. Oh ya, di ulang tahun yang kelima ini, di ulang tahun Pulau yang kelima ini, saya Bu Hari selaku orang yang bekerja di Pulau ya, bukan pemilik, bukan pendiri, tapi apa ya, kita partner semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Doakan kami, semoga kami bisa lebih maju dan bisa lebih memberikan tayangan yang lebih baik lagi, memberikan edukasi, dan jangan lupa tegur kami apabila kami melakukan kesalahan dan kelalaian, karena itu yang saya harapkan dari Anda semua, karena kami juga tidak bisa berjalan dengan lurus apabila tidak ada arahan dari pemirsa, dari tim. Pokoknya terima kasih. Salam dari saya Bu Ari, langsung Dan saya Timbul. semuanya mulai dari Saya Solihin. Saya Wermit. Iya. Saya Jalur Pantura, Saya Kasmuri. spesialis cadangan. Saya Asikil, Mustaqim. Itu ada Mustaqim. Salam dari kami, ya, kami mewakili segenap Pulau Kru mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa orang yang sudah berkecimpung di Pulau. Pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih. Salam filosofi nasi goreng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Pulau Racing channel dari bawah laut sampai ke luar angkasa, dari Amerika sampai ke Zimbabwe. Pokoknya jangan lupa share ya, dan komen. Semoga komen jenengan bisa membangun kami. Oke? Oke, ojo ra oke. Dari Aris Putra Karoseri mengucapkan Happy Anniversary Pulau yang kelima. Semoga sukses, tambah jaya. Happy anniversary Bulawok Racing yang kelima. Happy anniversary untuk Bulawok Racing yang kelima tahun. Semoga sukses
tambah jaya dan selalu yang terdepan. Kami, keluarga besar Mekarjaya Karoseri, mengucapkan happy anniversary yang kelima buat Bola Racing. Semoga semakin sukses, barokah dan sehat selalu. Salam dari kami pribadi sampai terus dewe. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima buat Boh Lawuk beserta kru Naik Jami dewe. Sehat selalu, sukses, semakin jaya dengan perjalanan kehidupanmu. Oke? Selamat hormat dari kami sampai terusnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap dari keluarga besar Kaji Group mengucapkan happy anniversary Bola Racing yang kelima. Semoga kedepannya makin kompak, sukses selalu, rezekinya lancar barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.